Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Misteri kehidupan di alam barzah. Buat yang baru gabung, tadi kita udah ngobrolin macam-macam ya. Dari mulai perjalanan, terus ternyata di alam barzah ini kalau misalnya baik insya Allah akan ditunjukkan kebaikannya. Kalau kita emang ahli sorga nanti ditunjukin juga di alam barzah. Mudah-mudahan ahli sorga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah sekarang kita akan lihat aktivitas pemuda berubah sejak jatuh cinta. Yuk. Curiga dengan perubahan sang sahabat yang tiba-tiba rajin beribadah, seorang pemuda di Langsa, Aceh kaget usai mengetahui penyebabnya. Bukan karena perintah orang tua, ternyata remaja laki-laki tersebut rajin melaksanakan sholat tepat waktu lantaran sedang jatuh cinta. Oke. Gak apa-apa, awalnya begitu, subhanallah. Iya. Ada seseorang yang dikatakan dia cinta sama seorang perempuan. Perempuannya bilang, ya udah kalau gitu kau tiap hari lewat depan rumahku ke masjid. Akhirnya dia lewat, akhirnya enggak menyatakan cinta juga. Ditanya, kenapa kok enggak menyatakan cinta? Rugi banget, aku udah sholat, masa masih ngejar cinta? Ya Allah, Allahu Akbar, Masya Allah ya. Ujung-ujungnya Baik. karena Allah. Nah, cuma kita ada sebuah pertanyaan yang mungkin agak sedikit jauh dari yang tadi nih ya. Dari gambar Viti tadi. Jadi gini, apa sih aktivitas yang terjadi ya mungkin di alam barzah ini ya. Kalau misalnya dunia kan kita ada olahraga, ada segala macam. Mungkin guruku bisa terangkan, silakan. Baik, saudara tabi guruku Habib Muhammad Ustaz Maulana, Bang Ali serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. Dan orang-orang yang diberikan ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari berbangkit itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. Ada kata di dalam ayat ini berdiam. Akan tetapi berdiam di sini bukan diam saja tanpa ngapa-ngapain. Ternyata apa aktivitas orang di dalam kuburnya? Yang pertama tentu saja ada persoalan daripada mungkar nakir. Tadi kita sudah baca ayatnya, kemudian kita mendapatkan banyak keterangan daripada hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada juga daripada para tabi'in. Kemudian kita mendengarkan daripada hikayat-hikayat. Salah satu di antaranya ada hikayat seorang orang yang kaya raya setelah mendengar ceramah, setelah mendengarkan tausiah pengajian tentang alam barzah, ketakutan dia karena hartanya banyak. Akhirnya dia mengatakan, wahai anak cucuku, barang siapa yang menemani aku kalau mati nanti 40 malam aja di dalam kuburku. Saking takutnya dia ditanyain sama Munkar Nakir. Anak cucuku yang mau temenin kakek nanti di dalam kubur, kalau mau temani semua warisan untukmu. Akhirnya anak cucunya tidak ada yang berani juga, karena kebetulan anak cucunya ikut pengajian juga. Lalu apa yang terjadi? Adalah seorang orang miskin, seorang tukang kayu yang sangat miskin dengan mengatakan, kalau begitu saya saja. Kalau begitu saya saja. Dia masuk ke dalam kuburnya, hari pertama ditanyain tentang kapak yang dia miliki. Hanya satu-satu hartanya hanyalah kapak yang dia pakai untuk menebang kayu. Ditanyain, hari kedua masih ditanyain. Hari 39 keluar dia dari kubur tersebut dengan mengatakan, saya tidak tahan, saya belum mati saja sudah ditanyain seperti itu tentang kapak satu yang saya miliki. Subhanallah. Ini bukan dalil tapi pendukung bagaimana aktivitas orang di alam kubur, bagaimana dia ditanyai terus menerus tentang apa yang dia lakukan di dunia. Ditanyai, apa kiblatmu? Ka'bah kiblatku. Dipanggil Ka'bah untuk masuk ke dalam kuburannya. Didatangkan Ka'bah tersebut. Betulkah orang ini kiblatnya Ka'bah? Aduh ya Allah, bukan. Wahai malaikat Munkar Nakir, dia mengakunya Ka'bah kiblatnya, tapi ternyata kiblatnya adalah K-pop. Kiblatnya adalah yang lain. Berusaha nabung untuk ke Korea, nabung untuk ke Inggris, nabung untuk ke ini, tapi tidak pernah nabung untuk umroh.
Subhanallah. Dia mengaku begitu tapi ternyata ada saksi-saksinya. Itu kegiatan yang pertama. Orang yang mendapatkan azab kubur. Tapi ternyata ada ruh yang mutmainnah, radiyatan mardiyah. Yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya aktivitas yang lain. Apa aktivitasnya? Ternyata salah satu aktivitasnya menunggu daripada doa-doa yang dikirimkan oleh anak keturunannya. Setelah dia mendapatkan doa-doa daripada anak keturunannya. Dia pun membalas doa tersebut dengan mengatakan, ya Allah ampuni juga orang yang memohon ampunkan untukku karena dia sudah berdoa untukku. Subhanallah. Jadi masih ada kegiatan di alam kubur. Ada orang yang berdoa, ada orang yang melanjutkan aktivitasnya ketika di dunia. Yang jelas kubur itu ada azab, ada nikmat. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih guru ilmunya. Sama-sama. Ya baik nih anak-anak yang soleh ya. Kalau misalnya orang tuanya udah pada nggak ada, banyakin doa buat orang tua kita ya. Insya Allah semuanya khair. Amin. Ahli sorga. Amin. Baik, ini sekarang kita mau kasih kesempatan lagi ya untuk yang ada di sini untuk bertanya ya. Kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kira-kira ahli sorga semuanya nggak nih? Sorga ya, yakin ya? Yakin yang mudah-mudahan ahli sorga semuanya ya. Dan apapun yang dititipkan sama kita bisa kita pertanggungjawabkan. Amin ya. Baik, siapa yang mau nanya? Yang sono jangan, yang sono. Yang mana siapa? Oh yang ini. Yang tadi lagi ya bener ya belum selesai ya Neng. Aduh masih aja. Emang perempuan kalau belum selesai pertanyaannya dicecer gitu ya. Silakan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pipit Fatimah dari Majelis At-Taqwa Cikajang Garut. Saya mau bertanya kepada Ustadz Maulana. Iya. Kan Ibu. tadi katanya Jangan deket-deket juga, dia takut ntar. Tadi panik guru. Ya. kan tadi katanya kita tuh bakalan sibuk satu sama lain di alam barzah. Nah, tapi ada yang berkata Ustadz, kita itu bisa bersama 5 teman kami, bersama 5 teman di alam barzah itu. Siapa sih orang kelima teman tersebut? Ya. Oke. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 teman yang akan menemani kita di alam barzah. Silakan. Siapakah teman-teman itu? Mungkin Habib Muhammad? Habib izin sesama. Ketika orang meninggal dunia, berada di dalam kubur. Maka ketika berada dalam kubur, kita butuh teman. Padahal ada 3 yang mengantar, keluarga pulang, harta mobilnya pulang. Tapi yang menemaninya adalah amal. Yang pertama, ada 5 itu. Siapa itu teman-teman kita? Yang pertama adalah sholatnya. Yang kedua zakatnya. Yang ketiga puasanya. Yang keempat amal solehnya. Dan yang kelima adalah Al-Quran. Yang akan menjaganya. Bagaimana ceritanya? Pada saat manusia akan disiksa kepalanya. Mau disiksa? Berkatalah sholatnya tidak. Tidak ada tempat engkau menyiksa untuk kepalanya. Maka sholatnya lah yang menjaganya. Sehingga tidak disiksa kepalanya. Ketika akan disiksa bagian sisi kanannya. Maka datang zakatnya. Jangan. Tidak ada tempat engkau siksa. Karena ada temannya. Siapa itu? Zakat. Kemudian ketika mau disiksa sebelah kirinya. Datanglah puasanya. Stop. Aku yang jaga. Tidak ada kesempatan. Kemudian ketika mau disiksa kakinya. Maka datanglah amal-amal soleh yang lainnya. Yang datang menjaganya. Kemudian ketika akan disiksa ke seluruh tubuhnya. Datanglah Al-Quran yang menjaganya. Itulah nikmatnya. 5 teman yang akan menemani kita di dalam kubur. Maka ada orang-orang yang tidak disiksa di kubur. Tidak akan tersiksa di kubur. Yang jaga sholatnya, yang jaga puasanya, yang jaga zakatnya, yang banyak amal baiknya, dan rajin baca Quran. Allahu Akbar. Itu tidak akan dapat siksaan karena tidak ada sisi untuk menyiksanya. Sisi atas, kanan, kiri, bawah, seluruh tubuh tidak bakalan. Ada yang bilang juga para guru Iya. animator berbentuk katanya. Iya, Wallahu saling a'lam, jagain, menemani, Insya enak Allah. banget itu. Tepuk tangan dulu yuk. Iya, kalau kita nunggu, lalu ada teman handphone kan enak. Iya. Nonton. Apalagi temennya yang nyelamatin kita ya, bukan bikin kita susah ya. Baik, kita masih kasih kesempatan lagi. Siapa lagi yang mau nanya?
sini nih sekarang, Ibu iya. Yuk silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan, nama saya Nur dari Majelis Ta'lim At-Taqwa Cikajang Garut. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Iya. Saya mau nanya ke Habib, apakah benar di alam barzah itu kita akan merasakan haus, lapar, dan lelah? Apakah benar matahari akan terbit berada di atas kepala kita bila amal kita buruk? Mohon penjelasannya Pak Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik silakan ya Habibi. Oh, kira-kira ada yang jual nasi gak di sana ya? Orang meninggal dunia, makanya ada yang namanya bacaan talqin. Ya, guru-guru kita tadi sudah menyampaikan sampai di dalam talqin itu Ibu atau pemirsa semuanya, wa na'imuhul haq wa adabuhul haq. Sampai nikmat kubur itu hak adanya, benar. Ya. Wa adzabuhul haq, dan azab kubur itu ada. Sudah mereka itu sudah tidak mikirin lagi yang namanya makan. Ya. Yang namanya lapar sudah tidak ada rasa. Tapi bagi yang adzabuhul haq, yang mereka meninggal dunia dilihat dulu tergantung amalnya. Ketika amalnya di dunia hanya mengurusi dunia dan cinta kepada dunia, hura-hura kepada dunia, seakan-akan mereka mengatakan, umur saya ini panjang, nanti saja bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ahu malakul maut wa huwa fil ghaflah. Dan ketika datang malaikat maut dan dia dalam keadaan lalai, maka apa yang terjadi? Sudah tidak mikir lalai lagi, setiap hari dia diazab di kuburannya. Itulah kegiatan dia. Itulah laparnya dia, ya. Dia diazab. Bagi orang yang meninggalkan sholat misalnya, pernah kita bahas juga di sini sudah dijelaskan, masya Allah, ada yang namanya ular akra, ya, yang menyiksa dia setiap hari. Kapan dia mikir makannya? Kapan dia mikir minumnya? Yang dia pikirkan apa? Menyesal. Ya laitani qaddamtu li hayati. Yang dia katakan, ya Allah kembalikan aku di dunia. Pengen aku sholat, pengen aku ibadah, pengen aku berpuasa, pengen aku zakat. Yang tadi disampaikan oleh Ustaz Maulana. Yang semuanya itu bisa melindungi seluruh tubuhnya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kegiatannya. Nah, bagi orang yang mendapatkan nikmat kubur itu pun ditanya oleh malaikat. Fanada munadin, maka ada panggilan yang memanggil buat ahlul barzah, ahlul arwah. Ma tahsudunal yawm. Dengan kuat malaikat itu mengatakan, hai kalian arwah, apa yang bikin kalian iri sekarang di dalam barzah ini? Maka apa? Mereka mengatakan, bukan mikirin, oh saya lupa mampir ke itu, saya belum makan itu. Saya lupa mampir ke restoran itu, saya belum makan itu. Enggak, yang mereka katakan, ya Allah kami iri kepada ahli dunia. Yang mereka masih bisa masuk masjid, kami sudah tidak bisa. Yang mereka sudah bisa masih bisa berpuasa, kami sudah tidak bisa. Yang mereka masih bisa bersedekah, kami sudah tidak bisa. Jadi mereka sudah tidak memikirkan tentang dunia warisannya, yang mereka pikirkan menyesal amalnya kurang ketika di dunia. Allah, mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang menyesal ya Habib ya. Amin. Terima kasih ya Habibi ilmunya. Aduh, mudah-mudahan pulang dari sini tambah banyak amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa lagi yang mau nanya? Yang ini ada suaranya. Baik, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endong Siti Latifah dari Majelis Taklim At-Taqwa Garut. Tanya dong Ustadz. Iya, silakan. Saya mau tanya ke Ustadz Syam. Gini Ustadz. Siap Ibu. Apakah timbangan amal baik dan buruk itu berada di alam barzah? Terus apakah orang lain bisa melihat amal buruk dan baik? Katanya akan diperlihatkan ke seluruh umat manusia. Emang betul itu Ustadz? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentang timbangan. Timbangan, terus aib kita atau kebaikan atau orang semua bisa lihat apa enggak, diperlihatkan enggak. Baik, silakan Guru. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah dimuliakan Allah, surah Al-A'raf ayat 8 dan 9.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Timbangan itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Berarti yang rugi adalah kita sendiri. Bagaikan seseorang raja memerintahkan kepada 3 menterinya untuk mengambil bekal ke dalam hutan. Ya terserah rajanya, sana ambil buah-buahan dalam hutan. Maka menteri pertama mengambil buah-buahan yang baik karena raja yang mau makan. Menteri yang kedua mengatakan, campur aja lah, orang dilihat juga enggak. Menteri yang ketiga mengatakan, yang penting cepat pulang, mau rumput, mau apakah segala macam dimasukin ke dalam karungnya. Sesampainya di raja tersebut, maka raja tersebut mengatakan, kalian bertiga masuk penjara. Dan bekal kalian di penjara adalah apa yang kalian bawa itu. Subhanallah. Sang raja terserah. Allah terserah Allah. Jadi kita di dunia ini bagaikan kita sedang mengambil bekal. Timbangan itulah yang akan kita nanti nikmati hasilnya. Apa amal kebaikan kita. Apakah sudah diperlihatkan ketika di alam barzakh? Beda alam lagi. Alam barzakh khusus alam pertanyaan. Baik soleh ataupun tidak soleh, semuanya akan ditanyai di alam barzakh. Cuma bedanya ada orang-orang yang tidak dapat pertanyaan. Siapa itu? 1, para nabi Allah. Yang kedua, orang yang menjaga surah Al-Mulk setiap malam. Allahu Akbar. Orang yang menjaga setiap malam surah Al-Mulknya, maka insya Allah dia bisa terbebas daripada pertanyaan alam kubur ataupun siksa kubur. Tuh, semoga kita diamalin. istiqomah mengamalkan. Amin, diamalinya. Terima Siap. kasih guru ilmunya. Amin. Aduh, dapat ilmu baru lagi ya, diamalin ya. Mudah-mudahan kalau misalnya mau selamat di alam barzakh, Al-Mulknya tiap hari, everyday, itu pendek banget kok ya. Nah, baik, kita masih banyak lagi pertanyaan, masih banyak lagi jawaban. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Lillah.